Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Dan di video kali ini kita akan bedah tuntas 3 fungsi statistik yang paling sering dipakai di Microsoft Excel, yaitu average, average if, dan average ifs. Nah, banyak orang yang tahu cara menghitung rata-rata biasa, tapi begitu ketika kita ketemu kondisi atau kriteria tertentu, kita tuh langsung bingung. Nah, tenang aja, setelah nonton video ini sampai habis, kalian dijamin bakal langsung jago menentukan kapan harus pakai fungsi rata-rata yang tepat. Yuk langsung aja kita buka Excelnya. Nah, oke. Di sini teman-teman bisa lihat di layar ya, kita punya data nama murid, jurusan yaitu kuliner dan perhotelan, status kelulusan, dan nilai mereka. Di sebelah kanan kita juga udah ada beberapa tantangan yang mau kita selesaikan. Tantangan pertama kita adalah mencari average atau rata-rata nilai dari semua murid tanpa memandang jurusan atau statusnya. Rumusnya simple banget. Teman-teman tinggal ketik average, lalu buka kurung, kita masukkan nilainya, dan enter. Nah, data dari average ini adalah 65,3. Ini adalah rata-rata dari nilai semua murid. Oke, kalau tantangan kedua adalah average if. Nah, oh ya, teman-teman, fungsi average ini murni cocok banget kalau kita cuma pengen tahu performa umum dari keseluruhan data tanpa difilter apapun ya. Oke, kita masuk yang kedua. Gimana kalau misalnya kita punya satu syarat atau kriteria tertentu? Nah, di sini fungsi average if mulai bermain. Contoh di tabel ini, kita mau mencari dua hal, yaitu rata-rata nilai murid dan yang lulus saja. Dan rata-rata nilai murid dari jurusan kuliner saja. Kita coba ya. Teman-teman tinggal ketik average if. Nah, di sini kita diminta range karena di sini range-nya adalah kelulusan dan range-nya ini ada di status, di tabel status ya teman-teman. Kita masukkan koma. Kriterianya adalah yang lulus saja. Lalu kita masukkan yang terakhir rata-rata dari range-nya, yaitu nilai dari semua murid. Oke, kita tinggal enter. Nah, rata-rata yang lulus adalah 93 ya teman-teman. Dan kita coba yang bagian kuliner, rata-rata nilai jurusan kuliner. Average if range-nya, karena kita range adalah kuliner, maka kita di sini ngeblok bagian jurusan, lalu kriterianya dan nilainya. Oke, enter. Nah, di sini sudah terlihat ya teman-teman bahwa nilai dari rata-rata jurusan kuliner adalah 69,4. Oke. Level terakhir gimana kalau misalnya kita disuruh minta cari rata-rata nilai murid yang jurusannya kuliner dan dia lulus saja. Nah, ini kan kriterianya lebih dari satu. Di sini kita wajib pakai yang namanya average ifs. Nah, peringatan penting teman-teman, susunan rumus average if dan average ifs itu berbeda ya teman-teman. Kalau di average ifs itu, kolom angka yang mau kita hitung rata-ratanya atau average range-nya harus dimasukkan di paling depan, dan baru disusul di kriteria lainnya. Tadi average if itu disusun di paling terakhir ya teman-teman. Oke, kita coba langsung aja yuk. Teman-teman tinggal ketik average ifs, lalu kita masukkan average range-nya. Nah, kita masukkan nilainya dulu ya teman-teman, jangan sampai tertukar. Oke, lalu di sini karena kita mau mencari kuliner, kita masukkan dulu kriteria range-nya, lalu kita masukkan kriterianya, begitupun yang kedua, statusnya, lalu kita masukkan kriteria kedua. Nah,
cukup kompleks ya teman-teman. Oke, kita tinggal enter, lalu hasilnya adalah 94,3. Nah, bagaimana kalau misalnya kita mencari dari jurusan perhotelan yang tidak lulus? Oke, average ifs. Hati-hati tertukar, kita masukkan nilainya terlebih dahulu. Lalu dari jurusannya, kriterianya, yang kedua, lalu kriteria kedua. Oke, enter. Nah, di sini bisa kita kurangin ya desimalnya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Oke, itu dia perbedaan dari cara penggunaan rumus average, average if, dan average ifs di Excel. Jadi kesimpulannya mudah. Kalau misalnya average itu untuk semua data, average if itu untuk satu kondisi saja, dan average ifs itu kalau kondisinya banyak atau spesifik. Oke teman-teman, kalau misalnya kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa buat klik tombol like dan share ya teman-teman. Nah, biar gak ketinggalan tips Excel praktis lainnya, kalian bisa cek channel saya di bawah ya teman-teman. Kalau ada pertanyaan atau request materi Excel lainnya, tulis saja di kolom komentar bawah ya. Oke, terima kasih banyak yang sudah menonton dan sampai jumpa di tutorial berikutnya. Dadah!